Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kalau kamu baru pertama kali buka SketchUp dan langsung bingung lihat banyak tool di layar, kamu nggak sendirian. Banyak pemula merasa SketchUp itu sulit, padahal sebenarnya software ini salah satu yang paling mudah dipelajari untuk modeling 3D. Asalkan kamu tahu dasar-dasarnya. Di video ini, saya akan jelaskan secara lengkap dan pelan-pelan tentang tool dasar SketchUp yang wajib kamu kuasai sebelum lanjut ke modeling yang lebih kompleks. Setelah nonton video ini sampai selesai, kamu sudah bisa mulai membuat model 3D sederhana sendiri. Jadi, pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir video, saya akan kasih tips supaya modeling kamu lebih cepat dan rapi. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan awal SketchUp. Di bagian tengah ini adalah area kerja atau workspace. Di sebelah kiri atau atas biasanya ada toolbar berisi berbagai tools. Di kanan ada tray atau panel untuk material, tag, dan pengaturan lainnya. Sebagai pemula, jangan langsung fokus ke semua menu. Kita cukup fokus dulu ke tool dasar yang paling sering digunakan. Tool pertama dan paling penting adalah Select Tool. Shortcut-nya adalah tombol spasi. Fungsinya untuk memilih objek, garis, atau bidang. Hampir semua pekerjaan di SketchUp selalu dimulai dengan memilih objek terlebih dahulu. Tips penting, klik satu kali untuk memilih satu objek. Klik dan drag untuk memilih banyak objek. Klik 2 kali untuk memilih satu surface dan garis pembentuknya. Klik 3 kali untuk memilih seluruh objek yang saling terhubung. Berikutnya adalah Line Tool dengan shortcut L. Tool ini digunakan untuk membuat garis. Di SketchUp, hampir semua bentuk berawal dari garis. Cara pakainya, klik titik awal. Tarik ke arah tertentu, klik lagi untuk menentukan panjang. Tips penting, kamu bisa langsung mengetik ukuran. Di sini saya memakai satuan cm, misalnya 300 cm, lalu tekan Enter untuk membuat garis sepanjang 300 cm. Rectangle Tool digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan cepat. Cara pakainya, klik titik awal. Tarik klik lagi untuk menentukan ukuran, atau kamu bisa ketik ukuran langsung, misalnya 300 cm, 400 cm, lalu tekan Enter. Tool ini sangat sering dipakai untuk membuat denah lantai, dinding, atau lantai rumah. Nah, ini dia, tool paling ikonik di SketchUp. Push garis miring pull. Shortcut-nya P. Tool ini digunakan untuk mengubah bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Contohnya, buat rectangle. Klik push, garis miring. Pull klik permukaannya. Tarik ke atas. Sekarang bentuk 2 dimensi tadi berubah menjadi balok 3 dimensi. Tips, ketik angka misalnya 300 cm, lalu Enter untuk tinggi 3 meter. Move tool digunakan untuk memindahkan objek. Shortcut-nya M, cara pakai. Pilih objek dulu. Klik move klik, titik referensi geser ke posisi baru. Fitur penting, tekan Ctrl saat memindahkan untuk membuat copy objek. Ini sangat berguna untuk membuat jendela, kolom, atau elemen berulang. Untuk melihat model dari berbagai sudut, kita gunakan Orbit O untuk memutar tampilan. Pan H untuk menggeser tampilan. Scroll roda gulir atau tombol, tengah mouse untuk zoom in dan zoom out. Ini kesalahan paling sering dilakukan pemula. Kalau kamu tidak menjadikan objek sebagai grup, semua garis akan saling menempel dan sulit diedit. Caranya, pilih objek klik kanan, pilih Make Group. Mulai sekarang, biasakan setiap selesai membuat satu objek, langsung jadikan grup. Selanjutnya, Offset Tool digunakan untuk membuat garis sejajar dari garis atau bidang yang sudah ada. Cara pakai, klik Offset F. Klik permukaan tarik ke dalam atau keluar, ketik ukuran, misalnya 15 cm. Biasanya dipakai untuk ketebalan dinding, membuat frame jendela, list dinding border lantai. Tips penting, offset hanya bekerja pada surface tertutup.
Dan kemudian Arc Tool digunakan untuk membuat garis lengkung. Cara pakai, klik titik awal, klik titik akhir, tarik untuk menentukan lengkungan tool ini sering dipakai untuk membuat bukaan lengkung. Detail dekoratif profil custom, semakin banyak segmen, semakin halus lengkungannya. Circle Tool digunakan untuk membuat lingkaran. Cara pakai, klik titik pusat, tarik keluar, ketik radius. Jika ingin presisi, biasanya dipakai untuk kolom bulat, lubang pipa, tiang tangga spiral, dasar awalnya dari circle. Seperti pada Arc Tool Circle juga semakin banyak segmen maka semakin halus lengkungannya. Selanjutnya, Rotate Tool digunakan untuk memutar objek. Langkah, pilih objek dulu, klik Rotate Q. Tentukan titik pusat rotasi putar sesuai arah tips penting. Tekan Ctrl untuk membuat salinan saat diputar. Ini sering dipakai untuk susunan kursi pola melingkar objek simetris. Kemudian, untuk tool selanjutnya, Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Langkah, pilih objek, klik Scale. Tarik titik hijau di sudut tips. Tarik sudut untuk scale proporsional. Tarik sisi untuk mengubah satu arah saja. Hati-hati menggunakan scale jika model harus presisi ukuran. Ini tool yang sering diremehkan tapi sangat penting. Tape measure digunakan untuk mengukur jarak membuat guideline, garis bantu. Cara membuat guideline, klik pada garis tarik ke arah tertentu. Ketik jarak guideline sangat membantu membuat model lebih presisi. Eraser digunakan untuk menghapus garis, tapi bukan cuma itu. Tips tambahan, tekan Shift sambil menghapus untuk soften edge, bisa digunakan untuk menghaluskan tampilan model.
Sekarang, kamu sudah mengenal hampir semua tools dasar dan lanjutan yang sering digunakan di SketchUp. Kalau kamu benar-benar latihan menggunakan Select Tool Line Tool Rectangular, Tool Push Garis Miring, Full Top Move Tool Orbit, Pan dan Zoom Make, Group Offset, Tool Arc Tool, Circle, Tool, Rotate Tool, Scale Tool, Tape, Measure Tool, Eraser Tool, dan Make Component. Saya jamin dalam 1-2 minggu, kamu sudah bisa modeling rumah sederhana tanpa kesulitan. Di video berikutnya, kita bisa masuk ke struktur organisasi model, tag, dan layer. Atau langsung praktik membuat bangunan lebih kompleks. Tulis di komentar, kamu mau lanjut kemana. Kalau kamu mau, saya bisa buatkan lagi.